Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Pak Broto, yang terhormat Bapak Broto sebagai kepala sekolah dari SDN Kedung Malang, Bapak Ibu Guru SD Kedung Malang dan anak-anakku. Saya di sini sebagai PP dari Bu Fitri. Perkenalkan, saya Sulistyo Wulandari. Saya KS SMP Negeri 2 Ngasem. Saya sebagai PP Bu Fitri hari ini akan mengadakan diskusi tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan tentang visi di SD Kedung Malang ini agar pembelajarannya nanti berpihak kepada murid. Untuk pertama ini nanti ada motivasi khusus dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktu yang disampaikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada Allah SWT yang telah melibatkan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin dalam keadaan sehat dan sehat. Salawat dan salam dengan kebahagiaan Rasulullah SAW yang senantiasa nanti kita bantu sahabat yang mulia. Yang terhormat Bu Sulis selaku PP dari Bu Fitri untuk CGP angkatan 10. Selamat datang di SDN Kedung Malang, Bapak Ibu Guru Kedung Malang yang kami banggakan, terutama untuk Bu Fitri, guru saya yang ada di Kedung Malang selaku CGP angkatan 10 dalam kegiatan setelah kelanjutan dari kegiatan guru penggerak angkatan 10 pada hari ini, yaitu tentang kegiatan mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Tentunya ini adalah merupakan suatu kontribusi yang kuat pada lembaga kami khususnya SDN Kedung Malang, yang mana nanti adalah lumebernya terhadap lembaga dan khususnya pada siswa-siswi SDN Kedung Malang. Bu Fitri sendiri tentunya memberikan suatu inspirasi yang kuat dalam ilmunya di kegiatan penggerak ini. Artinya apa? Ini adalah suatu bukti penguatan kita demi kelancaran dan kemajuan pendidikan yang ada di SDN Kedung Malang. Untuk itu, segala bentuk kegiatan khususnya pada Bu Fitri sebagai pelaksana ataupun guru penggerak di atas ini, semoga bermanfaat berkah semua ilmu yang didapat sehingga tujuannya adalah demi kemajuan SDN Kedung Malang. Terima kasih sudah saya kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya langsung saja diskusi kali ini akan dipimpin oleh Bu Fitri sebagai calon guru penggerak dari SD Kedung Malang untuk mendiskusikan visi di SD ini dan prakarsa perubahan yang ingin disampaikan. Begitu. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Malang dan yang terhormat Ibu PP Ibu Sulistyo Wulandari dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kedung Malang dan
saya sangat banggakan. Di sini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai visi dan gagasan perubahan di sekolah. Sebelum kita ke visi, ya, semuanya orang itu pasti memiliki cita-cita, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi warga sekolah baik dari guru maupun siswa pasti memiliki cita-cita atau impian. Nah, di sini visi memiliki arti suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu lembaga. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita akan bersama-sama melengkapi kalimat rumpang. Tahu nggih Bapak Ibu guru kalimat rumpang itu apa? Ya, kalimat yang harus diisi. Di sini nanti saya akan memberikan sticky note kepada Bapak Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan. Nah, di sini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu guru menulisnya sesuai dengan keadaan yang nyata, sesuai dengan keadaan kondisi di sekolah secara kontekstual, gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru sakit memberikan tulisan bagaimana sih memimpikan murid-murid yang seperti apa. Gitu. Monggo untuk mengisi skill gitu. Baik Bapak Ibu ya, coba panjenengan tuliskan mimpi-mimpi murid yang ada di SDN Gedung Malang ini. Nanti bisa perwakilan menyampaikan pendapatnya. Baik, monggo untuk Bapak Ibu yang sudah selesai bisa menyampaikan pendapatnya. Monggo Bu Indah ya, mau menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fitri atas waktunya yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Mohon maaf saya menyampaikan unek-unek yang ada di pikiran saya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Bu Fitri matur kita itu sebagai guru tentunya pengennya apa, kita sebagai guru itu pengennya memiliki murid seperti apa. Yang pertama yakni saya menginginkan murid saya itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu nggih. Yang pertama beriman kepada Tuhan, kemudian yang kedua tentunya saya ingin murid saya itu kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya murid saya itu saya menginginkan murid yang berkarakter, yang berbudi pekerti yang baik, karena kita sebagai guru itu menularkan ilmu, tapi juga membawa anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang beradab, karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Terima kasih banyak di atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, pendapat yang sangat luar biasa. Di sini Bu Indah berpendapat bahwa ingin memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini alhamdulillah ya, di SD kita sendiri ini sudah banyak kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya pada pagi hari diadakan sholat duha berjamaah, kemudian membaca surat-surat pendek. Untuk hari Jumat membaca istighosah dan tahlil. Alhamdulillah visi ini sudah dimulai dari dulu ya. Kita nanti akan adopsi lebih menambah lagi. Untuk selanjutnya yang berinovasi. Jadi anak-anak murid kita ini memiliki inovasi yang baru gitu. Dalam pembelajaran itu kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kita harus mampu membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Selain itu tadi luar biasa ya Bu Indah, murid yang berkarakter. Ya, jadi ilmu itu lebih penting lagi, yaitu adab. Jadi perilaku siswa SDN Kedomalan ini menjadi salah satu visi kita untuk menciptakan siswa-siswi yang berkarakter dan beradab yang baik. Untuk selanjutnya, untuk sekinap bisa ditempelkan di plano isi dan rasa perubahan di depan. Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk kalimat rumpang yang pertama sudah terisi, dan untuk kalimat rumpang yang kedua, cita-cita untuk murid yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, jadi Bapak Ibu mempercayai murid kita itu bagaimana, kondisi murid kita itu yang seperti apa. Coba dengan saged mengisi di spinot warna kuning ya. Baik Bapak Ibu, monggo saged mengisikan kepercayaan jenengan ke murid-murid napa mawon. Ini pasti berbeda ya, di antara semua guru pasti memiliki kepercayaan masing-masing terhadap peserta didik.
Monggo dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, monggo Bu Dia. Terima kasih Bu Fitri atas waktu yang diberikan. Tadi saya harus menyelesaikan pertanyaan numpang dari kita percaya bahwa murid adalah, jadi menurut saya murid itu adalah memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda ya Bu Fitri ya. Nah, dari bakat minat yang dimiliki mereka itu, kita sebagai guru wajib untuk dapat mengembangkan minat dan bakat yang berbeda-beda tadi. Kami para guru yakin bahwa tidak ada murid yang tidak bisa. Jadi semua murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin mereka ada kelemahan di bidang akademiknya, tapi mereka juga akan memiliki kelebihan di bidang lainnya. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang menjadi PR para Bapak Ibu guru untuk dapat mengembangkannya. Seperti itu Bu Fitri menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia, luar biasa ya atas yang telah disampaikan. Ya baik, saya akan menyimpulkan bahwa pertanyaan atau kalimat umpan yang kedua ini, kita percaya bahwa murid adalah jadi siswa-siswi kita memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Tentunya alhamdulillah juga di SDN Kedung ini meskipun tidak hanya di akademik saja, jadi siswa-siswinya termasuk berprestasi ya Bapak Ibu ya, dari akademik, non-akademiknya. Jadi kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, baik dari bakat dan minatnya pasti berbeda-beda. Seperti itu. Alhamdulillah juga ya, untuk yang kemarin dari SDN Kedung Malang telah menjuarai lomba menyanyi di kecamatan yang mewakili di tingkat kabupaten, yaitu menyanyi Solo. Alhamdulillah juga sebelum menyanyi Solo itu juga ada prestasi lagi Bu, yang non-akademik yaitu lomba lari atletik. Alhamdulillah, jadi luar biasa siswa-siswi SDN Kedung Malang alhamdulillah berprestasi. Untuk kalimat umpan yang ketiga Mbak Ibu guys, di sekolah kita mengutamakan, coba Bapak Ibu saged meluangkan isi hati atau curahan bagaimana kita mengutamakan di sekolah itu apa? Monggo mengisinya di screenshot ini ya. Baik Bapak Ibu ya, di sekolah kita pasti mengutamakan kebutuhan siswa kita. Monggo saged berpendapat. Bu Ari kayaknya sampun siap ya. Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Jadi apa ya Bu? Jadi untuk pendidikan di sekolah itu kita sebagai guru selalu mengutamakan intinya kita harus membantu siswa-siswi di sekolah kita sehingga pendidikan itu berpusat pada murid karena kita bisa menggali banyak potensi bakat
minat dan juga pengetahuan dari siswa-siswi di SD Permalang seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa nggih Bu Ayu ini termasuk guru kelas 1 yang mengutamakan bahwa siswa-siswinya harus diutamakan. Pembelajarannya harus berpusat pada murid. Ini termasuk perubahan dari kurikulum kita Merdeka Belajar, di mana siswa-siswi itu harus dimerdekakan. Jadi pembelajarannya kita berpusat kepada murid. Yang dulunya mungkin visi kita sebelumnya berpusat kepada guru. Sekarang kita merubahnya menjadi berpusat kepada murid. Baik, Bapak Ibu, untuk skema bisa ditempelkan ke kamu untuk tadi kalimat rumpang yang kedua dan yang ketiga. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai pada kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi bagaimana Bapak Ibu berpendapat bahwa murid kita itu sadar betul tentang, coba panjenengan tulis ke dalam skema ini. Baik Bapak Ibu murid di sekolah kita sadar betul bahwa alhamdulillah di beberapa pembiasaan praktek baiknya sudah terlaksana setiap hari. Siswa-siswi kita luar biasa tanpa disuruh, tanpa diminta, dengan sendirinya mereka melaksanakan pembiasaan baik tersebut langsung tanpa diminta Bapak Ibu guru. Coba kalau Bapak Ibu guru yang lain berpendapat gitu. Monggo Pak Sumatri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan berpendapat bahwa siswa-siswi di gedung SDN ini adalah siswa yang unik, yang memiliki keterampilan bermacam-macam. Oleh karena itu kita sebagai pamong, sebagai guru harus mampu membimbing mereka berjalan sesuai kodratnya sebagai anak ciptaan Allah SWT. Kita aja begitu. Terima kasih. Kami kenalkan Bu, saya Sumantri Bu, anak pensiun
tahun depan Ya, kami tetap semangat ya Pak. Mendampingi anak-anak. Itu Bu. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sumanti atas pendapatnya. Jadi Pak Sumanti ini berpendapat bahwa siswa-siswi kita memiliki kemampuan dan kita sebagai guru harus memenuhi siswa-siswi kita sesuai dengan kodrat anak. Luar biasa nih Pak Menteri ini termasuk guru senior di SDN Kedunggalan. Matur nuwun Pak Menteri. Untuk kalimat umpan yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo nggih Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak Ibu, panjenengan semua sebagai warga di sekolah pasti memiliki keyakinan yang ada pada diri panjenengan semua. Boleh siap, monggo kepada kami, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Srining Yuse, guru PAI. Ya, saya akan menjawab kalimat rumpang yang di sekolah yakin untuk dapat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodratnya, maka guru harus membuat perubahan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memberi teladan bagi murid dan terus bergerak dalam merdeka belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ning, luar biasa sekali Bu Ning sampun mengarahkan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi siswa-siswi ini dalam kurikulum merdeka harus merasakan kemerdekaan dengan apa? Setiap harinya pembelajarannya menyenangkan. Dan sebagai kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki inovasi, memiliki kreativitas, kemudian juga memiliki motivasi diri untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa-siswinya. Untuk kalimat rumpang yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Bapak Ibu saged mengisi di yang lain. Namun untuk spinat saged ditempelkan di depan. Tadi
yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo pada diisi ya. Baik, monggo Bapak Ibu, apakah ada tambahan dari kalimat tumpang yang kelima ini? Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk tadi Bu Novita ingin menyampaikan pendapatnya ya, monggo untuk Bu Novita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu tambahan tadi ya. Guru di sekolah saya yakin untuk selalu berkolaborasi yang baik dengan orang tua murid dan pihak terkait agar tercipta lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya saya akan mengisi kata-kata rumpang yang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kompetensi serta keterampilan yang beraneka ragam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Luar biasa sekali ya tadi untuk kalimat tambahannya di kalimat rumpang yang kelima, bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi dengan wali murid ya. Jadi bagaimana perkembangan murid itu belajar di sekolah itu bagaimana, misalkan dalam hal belajarnya apakah ada perkembangan, kita pasti sebagai guru menghubungi wali murid untuk selalu berkolaborasi. Selain itu juga dengan komite sekolah, baik itu kegiatan apapun juga kita juga berkolaborasi dengan komite sekolah. Selain itu tadi ya, selain berkolaborasi juga kita yakin bahwa dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, pasti siswa akan semangat untuk mengikuti pembelajaran tadi Bu Novita. Untuk kalimat yang ke-6 tadi, Bu Novita langsung sekalian untuk menginspirasi pendapatnya nih. Yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa-siswi SMP ini unik ya. Unik, memiliki banyak karakter, memiliki banyak bakat dan minat yang berkarakter ya. Tidak hanya satu dua macam tapi berbagai macam ya. Ada yang suka bakatnya, ada yang suka menyanyi, ada yang suka atletik tadi lari, kemudian ada juga pantomim. Jadi anak-anak kita memang unik sekali ya Bapak Ibu. Mungkin dari itu ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk mengisi kalimat rumpang yang ke-6. Terima kasih Bu Fitri atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sependapat dengan Bu Novi bahwa murid di SDN Gedung Malang adalah murid yang unik. Mereka memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda ya Bu Fitri. Nah, dari beragamnya minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi kita ini, kita sebagai guru harus bisa menuntun tumbuh kembang mereka sehingga nanti mereka dapat memiliki potensinya itu dapat berkembang dengan maksimal. Nah, di SDN Gedung Malang ini sudah dibuktikan bahwa keanekaragaman siswa-siswi ini diwujudkan dengan adanya ekstrakurikuler. Jadi untuk mewadahi keberagaman minat dan bakat
siswa-siswi di SDN Gedung Malang ini, di SDN Gedung Malang sudah memiliki banyak ekstrakurikuler. Di antaranya ada ekstra rebana, ekstra tari, kemudian juga yang ekstra wajibnya yaitu ekstra pramuka. Nah, dari ekstra-ekstra tersebut itu dapat mewadahi bakat dan potensi anak yang berbeda itu. Demikian tambahan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia atas apa yang telah disampaikan. Baik, di sini memang di SDN Gedung Malang sendiri sudah banyak ekstrakurikuler yang diterapkan. Tadi sudah dijelaskan ada rebana, ada ekstra tari, kemudian juga ada ekstra menggambar, melukis. Di sini menjembatani siswa-siswa SDN Gedung Malang agar mereka dapat mengolah atau mengasah kemampuan yang bakat dan potensi yang telah dimiliki. Alhamdulillah ternyata juga sudah banyak mencetak banyak prestasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengisi kalimat rumpah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita memimpikan murid yang tadi yang telah kita sampaikan tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, berkarakter, berbudaya dan mandiri. Nah, di sini ada tambahan Bapak Ibu tadi berbudaya. Di sini juga tadi sudah disampaikan juga mengenai karakter anak yang beradab dan berbudaya. Jadi dengan kita melaksanakan pembelajaran juga mengenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia dengan permainan-permainan tradisional, ada juga dengan pakaian adat. Kita bisa menyampaikan itu. Kemudian juga kita memimpikan murid yang mandiri, Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi kita dilatih untuk mandiri. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama tadi bahwa siswa-siswi SDN Gedung Malang tanpa disuruh pun pembiasaan-pembiasaan baik yang telah diterapkan itu sampai berjalan dengan baik. Jadi tanpa disuruh guru, mereka bertindak sendiri. Kemudian yang kedua, kalimat rumpang yang kedua tadi, kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki karakter, pengetahuan, minat bakat, dan potensi yang beraneka ragam untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Mereka yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Tadi kita bahas bahwa murid kita itu memang memiliki karakter, minat bakat yang beraneka ragam, berbeda-beda. Di sini kita sebagai guru harus mampu memenuhi segala karakter anak. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid yang memiliki pendidikan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu sampai sekarang profil pelajar Pancasila 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa mau Bapak Ibu? Monggo. Ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya lebih seru kita dengan bergerak
berdiri ya. Kalih speaking kita ayo bersama-sama ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang tetap semangat pada siang hari ini. Kita mengutamakan murid itu memiliki pendidikan yang berkarakter yang baik. Tadi ada 6 dimensi yang sudah Bapak Ibu nyanyikan dan gerakkan bersama ya. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mengutamakan siswa-siswi ini meskipun tidak hanya dengan akademisnya saja, kita juga harus perlu memberikan itu ilmu tentang keagamaan, ilmu tentang ketakwaan, kemudian akhlak yang mulia, kemudian yang kedua juga berkebinekaan global ya. Jadi kita juga harus membiasakan anak-anak untuk saling menghormati, saling toleransi kepada semua teman-temannya. Kemudian dengan gotong royong, anak-anak kita biasakan dengan bergotong royong. Kemudian mandiri, mandiri ya, kreatif dan bernalar kritis. Monggo selanjutnya untuk kalimat penumpang yang berikutnya. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Jadi selain dengan ilmu, siswa-siswi kita juga kita bekali dengan budi pekerti yang baik, ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuk dapat menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai kodratnya. Maka kita bersama harus membuat perubahan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memberi teladan bagi murid dan selalu bergerak dalam etika belajar. Kemudian selalu berkolaborasi yang baik dengan orang tua murid dan pihak terkait agar tercipta lingkungan pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk kalimat rumpang yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu unik dan memiliki kompetensi serta keterampilan yang beraneka ragam, sehingga guru sebagai pamong harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Jadi guys, Bapak Ibu, kita pahami bahwa setiap anak itu tadi unik, memiliki bakat, minat, potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harus menjadi pamong yang menuntun tumbuh kembang. Jadi kita tidak hanya menuntut. Jadi guru itu bukan penuntut, tapi sebagai penuntun. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan dari kalimat rumpang tadi, kita bisa menemukan bahwa visi SD Kedumalang terwujudnya generasi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religius, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Pripun, Bapak Ibu, apakah ada yang perlu dibenahi atau ditambahkan? Kira-kira? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sampun nggih.
nggih, berbudaya nggih. Oh nggih nggih. Untuk Bapak Ibu guru mungkin ada tambahan selain berbudaya? Baik, jadi dari visi SDN, dari visi SD kita ini bisa disimpulkan di bawah ini. Terwujudnya generasi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religius, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, berbudaya, berwawasan global sesuai Konstitusi Pancasila. Ngoten nggih? Nggih, baik. Untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, wali murid yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Yang pertama, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian baik dari orang tua, yang orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian dari murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Ini termasuk contoh-contoh yang visi yang sudah kita rumuskan ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo saya bisa menyampaikan contoh-contoh yang bisa mencerminkan kita dari visi tadi. Selain kita harus tepat waktu masuk kelas, kemudian ramah kepada anak, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pendapatnya, contoh apa saja yang diinginkan dari visi kita tadi. Apakah ada Bapak Ibu? Jadi tadi kita harus mengajar dengan menyenangkan. Jadi dari visi kita nanti kan kita kembali lagi ke visi tadi ya. Kita coba melihat visi kita tadi ya. Jadi yang religius, mungkin berarti Bapak Ibu guru sangat memberikan contoh. Misalkan kita menjadi suri tauladan yang baik untuk anak, dengan kita membiasakan anak-anak untuk membaca surat pendek, berjamaah salat duha, gitu. Coba untuk Bapak Ibu guru mungkin ada yang ingin menyampaikan contoh sikap yang mencerminkan kepada visi yang telah kita buat. Monggo Bu Dian ya. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktu yang diberikannya. Jadi saya akan mencoba memberikan beberapa contoh yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti itu ya Bu Fitri, yang mencerminkan visi dari SDN kita, SDN Kedung Malang. Tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Fitri bahwa salah satunya adalah religius, dengan Bapak Ibu guru mengajak anak-anak untuk melakukan doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian pembiasaan sholat duha. Kemudian yang kedua yaitu berkarakter. Nah, berkarakter ini Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh dengan membiasakan sopan santun. Nah, dengan kita melakukan sopan santun, maka anak akan meniru. Nah, jadi pembiasaan itu harus awalnya itu dimulai oleh dari guru tersebut. Jadi sebelum kita menyuruh anak untuk berkarakter, bersopan santun, maka terlebih dahulu kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh untuk siswa-siswi kita, sehingga nanti dengan sendirinya anak-anak pun akan meniru apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu Bu Fitri. Kemudian kalau berprestasi ini bisa kita lakukan
siswa-siswi kita dalam berbagai perlombaan seperti itu yang sudah dilaksanakan di SDN Gedong Malang ini ya Bu Fitri. Jadi sudah banyak prestasi yang diukir oleh SDN Gedong Malang, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian lingkungan. Kalau lingkungan ini kebetulan sekolah kita sangat luas Bu. Jadi dan kemudian sekolah kita ini juga termasuk sekolah adiwiyata. Betul sekali Bu. Jadi anak-anak kita biasakan peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan penghijauan, peduli dengan kebersihan lingkungan, seperti itu. Kemudian kalau profil pelajar Pancasila ini termasuk pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi SDN Gedong Malang setiap hari, mulai dari berjabat tangan dengan guru sebelum masuk ke ruang kelas masing-masing. Kemudian juga ada pembiasaan senam. Kemudian setiap hari Jumat juga ada pembiasaan istighosah ya setiap Jumat pagi. Seperti itu Bu. Jadi sudah banyak pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan untuk mendidik anak berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Fitri dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan yang sangat penting untuk dari Bu Dia. Jadi memang visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita yang kita telah buat untuk murid kita. Nah, tadi ada misalnya tadi berkarakter. Jadi dengan kita sebagai guru menjadi contoh anak-anak. Ya, jadi kita harus membiasakan juga sopan santun dan kita juga harus membiasakan anak-anak untuk peduli lingkungan. Jadi alhamdulillah ya sekolah SDN Gedong Malang ini sangat bersih ya. Karena anak-anak itu sudah sadar betul dengan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya kita menuju ke prakasa perubahan. Apa itu paradigma inquiry berapresiatif? Inquiry apresiatif atau IR menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, dalam implementasinya inquiry apresiatif dimulai menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam perencanaan perubahan. Baik Bapak Ibu ya, untuk membuat visi kita juga membuat prakasa perubahan. Di mana nanti kita akan menggunakan pendekatan manajemen perubahan atau yang disingkat BAGJA. Nah, BAGJA itu sendiri merupakan singkatan dari 5 kata. 5 BAGJA, 5 huruf. Yang pertama ada D itu 2 pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, J dapatkan rencana, A atur eksekusi. Nah di sini Bapak Ibu coba kita perhatikan dari visi kita tadi. Terwujudnya generasi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religius, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, berbudaya, berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimanakah langkahnya untuk mencapai visi yang ingin kita capai nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi tahapan BAGJA berdasarkan prakasa perubahan di sekolah. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu atau Ibu guru yang mau menyampaikan atau yang
membaca? Monggo, Bu Ayu. Untuk yang pertama buat pertanyaan. Terima kasih Bu Fitri. Jadi dengan Bu Fitri buat pertanyaan, mungkin kita bisa membuat pertanyaan berupa apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dengan melakukan diskusi, membahas visi misi sekolah dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, wali murid dan juga ketua paguyuban yang ada di SDN Gedung Malang. Terima kasih Bu Ayu. Jadi yang pertama buat pertanyaan ini tadi, tindakannya alhamdulillah kita lakukan pada siang ini, melakukan diskusi dengan membahas visi sekolah dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru dan wali murid. Kemudian yang selanjutnya ambil pelajaran. Untuk Bapak Ibu guru yang mau membacakan. Terima kasih kembali Bu Fitri untuk waktu yang diberikannya. Baca yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang dibuat yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah. Mohon maaf, makanya berkurang. Sudah mulai minggu. Jadi kalau jauh ada gangguan penglihatan. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan yaitu berkolaborasi dengan semua guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, wali murid, dan komite untuk bersama-sama mewujudkan visi sekolah. Itu tadi adalah tindakan yang bisa dilakukan dengan pertanyaan bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi kita mewujudkan visi sekolah itu tidak bisa sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, dari guru, dari wali murid, dan komite sekolah. Jadi untuk mencapai visi kita harus selalu menjalin kolaborasi. Kemudian yang berikutnya ada gali mimpi. Monggo untuk Bu Novita. Baik, Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya baca itu gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepada sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nah, tindakannya yang pertama yaitu membuat pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah yang dapat mewujudkan visi sekolah. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid di kelas. Yang ketiga, bahwa visi yang telah dibuat harus ditumbuhkan sejak dini untuk mewujudkan mimpi di masa depan. Yang keempat, menjadikan semua peserta didik sebagai aktor utama dalam setiap kegiatan di sekolah dengan dukungan guru, orang tua, dan kepala sekolah. Yang kelima, melakukan segala program yang telah dibuat secara berkelanjutan dan kompeten. Konsisten. Maaf. Tulisannya terlalu besar itu. Baik, terima kasih Mbak Bit. Terima kasih Bu Novita. Untuk gali mimpi ini, jadi apa saja Pak? Setelah kita berkolaborasi dengan wali murid terus dengan kepala sekolah terus membahas visi itu mengenai apa? Jadi tindakannya kita membuat pembiasaan-pembiasaan baik sekolah
kondisi sekolah. Tadi sudah banyak pembiasaan-pembiasaan yang sebelumnya telah banyak disebut oleh Bapak Ibu guru sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja. Kemudian merancang membaca menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, visi yang telah dibuat harus ditumbuhkan sejak dini. Jadi dilakukan sedini mungkin ya. Kemudian yang keempat, menjadikan semua peserta didik sebagai aktor utama di setiap kegiatan sekolah. Yang kelima, melakukan segala program yang telah dibuat secara berkelanjutan dan konsisten. Untuk tahapan yang berikutnya adalah tahapan jabarkan rencana. Monggo, Bu Ida ya. Tulisannya terlalu besar ya. Terima kasih banyak Bu Fitri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk menjabarkan rencana dari sebuah pertanyaan, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk memfasilitasi rencana perubahan atau rancangan perubahan ini, Bu Fitri. Tindakan yang dilakukan yakni yang pertama selalu berkolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah tentunya, karena kita sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri ya, Bapak Ibu ya, tentunya akan selalu melibatkan orang-orang tertentu, yakni yang pertama selalu berkolaborasi tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian komite tentunya. Kebetulan di sini Bu juga ada Pak Mariono ini merangkap sebagai wali murid juga, komite juga, kemudian penjaga juga tenaga kependidikan di sini Bu. Jadi ini diwakilkan semua oleh Bapak Mariono. Ini terus kemudian setelah itu bekerjasama juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini tentunya Bu. Jadi bagaimana kita menentukan atau menjabarkan rencana tentunya juga berkolaborasi dengan warga sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indah ya. Tadi telah disampaikan juga Pak Hari ini termasuk komite, juga wali murid, juga tenaga pendidikan di sekolah ini. Oke, Pak, terima kasih saya sampun tahu. Untuk tindakan berikutnya tadi, selain berkolaborasi juga ada menggali dari murid tentang segala potensi minat dan bakatnya. Yang ketiga, membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Yang keempat, menyusun pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah, serta menyusun rencana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga membuat peserta didik selalu semangat dan termotivasi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat target yang ingin dicapai. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah atur eksekusi. Monggo untuk Bening. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengatur eksekusi. Pertanyaannya adalah bagaimana rancangan waktunya. Ya, tindakannya adalah menentukan waktu pencapaian program, membuat jadwal monitoring, evaluasi, dan refleksi, serta menyusun rencana tindak lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Ningsih. Tadi sudah disampaikan kepada Bu Ning bagaimana rancangan waktunya dengan menentukan waktu pencapaian program. Kemudian membuat jadwal monitoring, evaluasi, refleksi, kemudian menyusun rencana tindak lanjut.
Baik, itu merupakan tahapan-tahapan bagja untuk prakarsa perubahan. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga visi yang telah kita buat ini terlaksana dengan baik dan berjalan dengan terus-menerus dan konsisten. Terima kasih. Waktu saya berikan kembali kepada Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan untuk diskusi kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih, diskusi kali ini sangat menyenangkan. Dan visi untuk SDN Kedung Malang ini tadi ada tambahan khusus dari Bapak Kepala Sekolah ya. Tadi ada tambahan kata berbudaya. Memang untuk Kabupaten Kediri sekarang terkenal Kediri berbudaya. Kita menggaungkan kata Kediri berbudaya. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah menambahkan khusus untuk visi SDN Kedung Malang ini ditambahi berbudaya. Tapi sudah dimasukkan yang nantinya akan mempengaruhi perubahan yang ada di SD ini, semakin berbudaya. Terima kasih, itu tadi diskusi kita yang sangat membangun untuk kegiatan di sekolah. Setelah ini Bapak Ibu, saya mohon ada umpan balik dari rekan sejawat, dari anak-anakku, ya nanti tolong mengisi umpan balik, dan nun sewu nanti khusus juga dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih atas diskusi pada siang hari ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk mengadakan perubahan di SD Kedung Malang untuk memajukan pendidikan di SD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.